Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel dan selamat datang di Zafin Story. Pada video kali ini, aku akan membahas tentang satu tradisi yang sampai saat ini masih banyak dilakukan di daerah Minangkabau, yaitu makan bajamba. Sebelum ke pembahasannya, saya mau mengingatkan teman-teman untuk subscribe channel ini, jangan lupa juga klik like-nya, berikan komentar yang positif, dan jangan lupa juga share kepada orang lain agar kita semua mengetahui adat istiadat yang kita anut, supaya tetap bisa terjaga dengan baik. Terima kasih. Seperti yang kita tahu, Minangkabau merupakan suku yang berasal dan mendiami Provinsi Sumatera Barat. Sebagai salah satu suku yang berusia sudah tua, cukup banyak adat dan upacara kebudayaan di Minangkabau yang populer, dan masih ada hingga saat ini. Salah satunya adalah tradisi makan bajamba. Makan bajamba adalah contoh tradisi dari daerah Sumatera Barat, yakni duduk bersama di suatu ruangan, berkumpul, kemudian makan bersama-sama. Tradisi ini ditujukan untuk mempererat tali persaudaraan antar sesama manusia dan juga sebagai bukti keakraban di suku Minang. Jika ditanya kapan masyarakat Minangkabau melakukan tradisi makan bajamba ini, maka jawabannya adalah ketika menyelenggarakan perayaan-perayaan hari besar seperti acara memperingati Hari Besar Islam, upacara adat, pesta adat, dan pertemuan penting lainnya. Dan di daerah saya biasanya kami melakukan tradisi makan bajamba ini ketika melaksanakan acara pesta pernikahan, alik nagari seperti khatam Quran dan batagak pangulu, atau acara melantik seorang pemimpin atau raja di satu suku di Minangkabau. Berdasarkan dari beberapa informasi yang saya dapatkan, tradisi makan bajamba ini telah ada sejak abad ke-7 Masehi dan pertama kali dilakukan di daerah Koto Gadang di Luhak Nan Tangah yang sekarang kita kenal dengan Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Budaya ini atau tradisi makan bajamba ini mengikuti sunnah Rasulullah SAW yang ketika makan selalu bersama-sama. Jika dilihat dari sejarah, upacara adat makan bajamba ini sesuai dengan teori Makkah yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia sejak abad ke-7 melalui perantara pedagang-pedagang Arab di Semenanjung Sumatera. Jadi, tradisi makan bajamba ini mulai hadir di tanah Minang setelah masuknya pedagang-pedagang yang berasal dari tanah Arab dan mendiami daerah Sumatera. Penyelenggaraan tradisi ini memiliki makna tersendiri yang dalam dan penuh arti. Bayangkan dalam satu dulang makanan kita kadang duduk melingkar dengan orang-orang yang tidak kita kenal dekat, sehingga memunculkan rasa kebersamaan tanpa memandang status maupun gender. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, jamba berarti wadah atau tempat makanan yang akan disantap bersama yang diletakkan di atas talam, nampan loyang, ataupun dulang. Talam atau dulang ini biasanya berukuran cukup besar karena dalam satu jamba kita akan makan bersama yang biasanya berjumlah 4-5 orang. Jika sebelum kita makan bersama atau makan bajamba ini ada acara arak-arakan, maka ibu-ibu akan membawa jamba ini berkeliling mengikuti arak-arakan tersebut dengan cara meletakkan jamba di kepalanya dan ditutupi dengan tudung saji yang terbuat dari anyaman daun enau dan dilampisi lagi dengan dalama atau kain penutup yang terbuat dari sulaman benang emas. Biasanya ini disebut dengan menjujuang dalama. Ibu-ibu yang menjujuang dalama ini akan mengikuti arak-arakan sampai ke titik tempat makan bajamba akan diadakan. Untuk menu hidangannya di berbagai daerah di Minangkabau pun juga berbeda-beda. Ada yang menyediakan menu yang dikenal dengan nama sambanan salapan, yakni 8 jenis makanan, di antaranya gulai ayam, rendang, asam padeh atau anyang, gulai babat, kerupuk tunjuk balado, terung goreng cabe, pergedel, dan ikan panggang. Namun, di daerah tempat saya tinggal, makan bajamba biasanya sering ditemukan pada acara pesta pernikahan dan khatam Al-Quran. Menu yang disediakan berupa nasi di dalam piring besar atau yang kami sebut dengan talam. Dan menu lauk yang disediakan cukup 4 macam saja yaitu samba duo atau gulai daging, gulai gajebo,
singgang ayam, dan sayuran boleh berupa acar timun atau mie goreng kuning khas Minang, serta satu piring nasi tambuah atau nasi tambah. Kemudian juga dilengkapi dengan makanan penutup yaitu nasi lemak sarikayo. Bagi yang tidak tahu, nasi lemak sarikayo ini adalah nasi pulut putih dan sarikayo berupa puding dengan rasa khas manis dan sangat enak. Dilengkapi juga dengan rokok yang diletakkan di dalam gelas, asbak, kain lap untuk lap tangan setelah makan, gelas sesuai dengan jumlah orang dalam satu jamba, serta teko air dan tidak lupa pula dengan mangkok air cuci tangan. Sebelum makan bajamba ini dimulai, biasanya itu akan diawali dengan sambutan tuan rumah kepada para tamu undangan, dengan petata petiti ataupun berbalas pantun dari kedua belah pihak antara tuan rumah dengan tamu undangan. Biasanya ini akan berlangsung cukup lama, bisa 30 menit atau lebih dari 1 jam, tergantung dari berbalas petata petiti ini yang terkadang satu belah pihak tidak mau kalah dalam berbalas pantun. Meski hanya berupa makan bersama, namun nyatanya tradisi ini mempunyai beberapa adab yang kemudian menjadi aturan-aturan yang wajib dipenuhi. Ini juga termasuk upaya dalam menjaga keberadaan dan melestarikan tradisi makan bajamba di Minangkabau. Adab-adab dalam tradisi ini secara umum mengikuti ajaran Islam. Berikut beberapa di antaranya. Yang pertama yaitu mendahulukan yang lebih tua. Orang yang lebih muda harus mendahulukan yang lebih tua untuk mengambil makanan, sebagai penghormatan kita kepada orang yang lebih tua, yang tentunya juga lebih dulu merasakan asam garam dalam kehidupan. Begitu juga dengan menyudahi makan. Jika yang tua belum selesai makan, maka yang lebih muda dalam adabnya tidak akan mencuci tangan terlebih dahulu, melainkan menunggu orang yang lebih tua menghabiskan makanannya. Yang kedua yaitu dilarang mengambil makanan lain. Kita hanya bisa mengambil makanan yang ada di hadapan kita saja. Dilarang untuk mengambil jatah dari lingkaran orang lain. Jika di lingkaran kita sudah habis, artinya makan selesai. Ini bermakna rasa syukur kita atas nikmat yang telah diberikan kepada kita dan mengajarkan kita untuk tidak bersifat rakus. Yang ketiga yaitu cara menyuap nasi. Cara menyuap nasi ketika kita melakukan tradisi ini juga berbeda. Ketika makan, kita hanya boleh mengambil satu suap, kemudian diikuti dengan lauk pauknya. Kemudian, nasi dimasukkan ke dalam mulut dengan cara sedikit dilempar dari jarak dekat. Tangan kiri menampung untuk mengantisipasi nasi terjatuh ke bawah. Serta dalam mengunyah nasi, kita tidak boleh mengeluarkan suara ataupun mengecap. Yang keempat adalah cara duduk. Terdapat sedikit perbedaan tentang cara duduk ketika makan bajamba bagi kaum pria dan wanita. Untuk pria, mereka harus duduk bersila atau baselo dengan badan yang tegap. Sedangkan kaum wanita duduk makan dengan cara bersimpuh, yakni selayaknya duduk di antara dua sujud pada gerakan sholat. Dan yang kelima adalah makanan harus habis. Semua makanan yang ada dalam jamba pada tiap-tiap lingkaran wajib dihabiskan. Tidak ada yang boleh tersisa meskipun hanya sebiji nasi atau sekeping lauk. Semuanya harus habis dan bersih dari jamba. Ini juga merupakan cara kita menghormati orang yang sudah menyediakan makanan atau tuan rumah dan juga bermakna rasa terima kasih kepada mereka dan rasa syukur kepada Tuhan yang telah memberikan rezeki kepada kita. Selain ada adab yang diatur dalam makan bajamba, juga ada manfaat dalam tradisi makan bajamba. Yang pertama yaitu untuk melatih diri menghormati orang yang lebih tua. Orang Minang sangat menjunjung tinggi rasa penghormatan kepada mereka yang lebih tua. Dalam tradisi ini, yang didahulukan untuk mengambil makanan di dalam dulang atau talam adalah orang yang lebih tua dari segi umur. Setelah itu bergiliran hingga ke yang paling muda. Yang kedua, melatih diri untuk bersyukur. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita tidak boleh mengambil makanan yang tidak berada di lingkaran kita. Untuk itu, hal ini akan melatih diri kita agar senantiasa bersyukur atas apa yang diberikan kepada kita.
tidak mengutamakan nafsu dan kerakusan semata. Yang ketiga, bagus untuk kesehatan. Seperti yang kita tahu, makan bajamba tidak memakai sendok ataupun garpu. Semuanya memakai tangan kanan. Banyak penelitian yang menyebutkan bahwa makan pakai tangan kosong lebih dianjurkan dibandingkan memakai alat bantu. Yang keempat, sesuai sunnah Nabi. Tradisi ini merupakan salah satu bentuk penerapan dari simbol hidup orang Minang, yakni adat Basandi Syara Basandi Kitabullah, di mana adat Minang bersumber dari agama Islam, terutama sunnah Nabi. Karena seperti yang kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah makan sendiri. Dan yang terakhir atau yang kelima, melestarikan budaya. Tradisi makan bajamba telah ada sejak abad ke-7 Masehi. Artinya sudah berusia sangat tua. Jika tidak diselenggarakan terus-menerus, kemungkinan besar budaya ini akan hilang di telan waktu. Untuk itu, pengadaan kegiatan ini secara bertahap akan selalu menghidupkannya sampai kapanpun. Baiklah, demikian ulasan singkat kali ini mengenai tradisi makan bajamba di Minangkabau beserta sejarah, adab, tata cara penyelenggaraan, hingga manfaatnya. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang budaya di Indonesia, terutama budaya Minangkabau. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat untuk diri saya sendiri dan semua orang yang sudah melihat video ini sampai akhir. Semoga kita dapat menjaga dan melestarikan adat istiadat yang ada dan kita anut. Baiklah, sebelum saya akhiri, saya mau minta saran kepada teman-teman tentang topik apa lagi yang mau saya bahas di video selanjutnya. Silahkan tulis di kolom komentar ya. See you on my next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.